Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat sehingga tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan maksimal. Nah, seperti biasa, setiap kali kita ada pertemuan di kegiatan pembelajaran kita, Bapak akan membuat sebuah video dan men-sharingkannya ke kalian. Kita sudah baru menyelesaikan materi tentang vektor, baik itu di dimensi 2 atau di dimensi 3. Kita juga sudah melaksanakan evaluasi penilaian harian yang pertama. Nanti akan Bapak koreksi ya bagi yang nilainya di bawah KKM yang sudah kita tetapkan kemarin, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu akan ada remedial. Teknisnya seperti apa nanti akan Bapak informasikan lebih lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Jadi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, fokus materinya menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi atau biasa juga disebut dengan pemfaktoran. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa seperti biasa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi persamaan kuadrat. Yang kedua adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Jadi dua ini saja yang akan kita pelajari. Kita masuk ke definisi persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Jadi kemudian bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ini bentuk umumnya: ax kuadrat plus bx plus c. Jadi pangkat 2. Variabel yang tertingginya adalah pangkat 2. Nah, jadi nilainya ini, nilai variabel x kuadratnya harus ada ya, walaupun bx dan nilai c ada sebagai konstantanya tidak ada. Kalau dia hanya ada bx plus c, dia bukan persamaan kuadrat ya, hanya persamaan garis biasa. Tapi kalau dia sudah ada x kuadratnya, meskipun dia tanpa bx dan tanpa konstanta, dia sudah jadi persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0 ya, dan a, b, c anggota bilangan real. Jadi dia anggota bilangan real. Nah, contoh yang sederhana, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c. Oke, yang pertama, persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus 4x dikurang 1. Nah, di sini dapat kita buat kalau nilai a-nya itu adalah 2 ya. A itu yang selalu dekat dengan x kuadrat. Kemudian b-nya adalah 4. Kemudian c-nya adalah negatif 1. Tuh ya, bentukan ABC-nya. Positif, negatifnya di bawah. Kemudian yang kedua, x kuadrat plus 3x. Berarti di sini a-nya berapa? Depan x kuadrat kan? Kalau tidak ada angka, dia adalah 1. Kemudian b-nya adalah 3x. B-nya adalah 3. Kemudian c-nya ada nggak konstantanya di sini? Konstanta itu yang tidak punya x ya, berarti dia 0, tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, x kuadrat dikurang 9.
A-nya adalah 1. B-nya ada nggak B-nya? B-nya nggak ada, maka kita tulis 0. Kemudian C-nya adalah negatif 9. Itu untuk persamaan kuadrat. Yang selanjutnya adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat. Dia ada 3. Yang pertama faktorisasi, yang kedua kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, khusus pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada bagian faktorisasi saja. Nah, kuadrat sempurna dan rumus ABC pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, jadi kayak ini. Jadi kita punya bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terlebih dahulu cari dua bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi dua bilangan ya. Yang pertama, hasil kalinya sama dengan AC. Berarti ini A, ini C. Hasil kalinya dikalikan. Ya. Kemudian jumlahnya sama dengan B. Jadi ada dua bilangan, ya, misalkan X1 sama X2. Nah, kalau dikalikan ya hasilnya AC, X1 kali X2 sama dengan A kali C. Kemudian kalau dia dijumlahkan X1 tambah X2 dia sama dengan B. Ini adalah faktornya nanti. Oke, nanti ada contohnya nanti. Kita ke contoh. Carilah akar persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. Yang pertama x kuadrat dikurang 3x dikurang 28. Dan yang kedua 3x kuadrat plus 2x dikurang 5. Nah, di soal yang ini ada dua bentuk dia ya. Yang pertama, soal yang pertama, x kuadrat dikurang 3x dikurang 28. A-nya, nah kita tentukan dulu ya, yang nomor 1. A-nya itu adalah 1, B-nya adalah negatif 3, kemudian C-nya adalah negatif 28. Nah, kemudian yang 3x kuadrat, soal nomor 2, plus 2x dikurang 5. A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah negatif 5. Nah, apa bedanya? Bedanya, kalau di soal nomor 1, koefisien dari variabel x kuadrat dia bernilai 1. Sedangkan di soal nomor 2, koefisiennya bernilai 3 atau lebih dari 1. Maka nanti penyelesaiannya berbeda. Ya, sebenarnya sama, tapi untuk yang soal nomor 2 ada perlakuan khususnya nanti. Sebenarnya soalnya penyelesaiannya sama, tapi soal nomor 2 ada perlakuan khususnya. Nah, kita mulai jawab soal nomor 1. Jadi bentuknya adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 28 sama dengan 0. Nah, cara buatnya seperti ini nanti. Buat faktor seperti ini. X kemudian X sama dengan 0. Nah, caranya Pak biasa gunakan seperti ini. Oke. Ini hasil jumlahnya, ini hasil kalinya. Oke. Nah, dijumlahkan, dia tadi berapa? Dijumlahkan yang tengah-tengah. Dijumlahkan dia di B ya. Dijumlahkan dia negatif 3, kemudian dia dikalikan adalah 1 dikali negatif 28, negatif 28. Cari dua bilangan yang dijumlahkan. Ini Pak hapus dulu agak biar lebih ini ya, biar lebih jelas sedikit. Oke, ini negatif 28, ini dikalikannya. Cari dua bilangan yang dijumlahkan negatif 3, kemudian dikalikan dia negatif 28.
8. Nah, saran Pak, yang pertama ingat perkaliannya. 8 itu berapa kali 28 itu siapa kali siapa saja? Nah, salah satunya adalah 7 sama 4. 7 kali 4 28. Benar ya? Nah, sekarang apakah 7 tambah 4 sama dengan negatif 3? Bukan. Nah, dia ada hasil negatif. Berarti siapa yang kita kasih? Negatif 7. Berarti dia, kita cek negatif 7 ditambah 4, negatif 3, negatif 7 dikali 4, negatif 28. Berarti di sini letakkan negatif 7 sama positif 4. Nah, itu letakkan di situ. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau saya nulis 4 sama negatif 7? 4 duluan baru negatif 7. Enggak apa-apa, sama saja. Ya, sama saja. Oke, nah di sini kita bisa dapatkan bahwasanya ada 2, X dikurang 7 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Di sini X sama dengan 7. Di sini X sama dengan negatif 4. Maka akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi adalah 7 dan negatif 4. Itu jawabannya, 7 dan negatif 4. Cara membuktikannya apakah dia benar atau tidak? Jadi kan kita dapat X dikurang 7 dikali X plus 4 sama dengan 0. Kita kalikan nih, kita kalikan negatif 7 X kali X dikali 4, kemudian negatif 7 kali X, negatif 7 kali 4. Nah, X kali X kuadrat, X kali 4 4X, negatif 7 kali X, negatif 7X, negatif 7 kali positif 4, negatif 28 sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat 4X dikurang 7X, negatif 3X, negatif 28 sama dengan 0. Nah, berarti benar kan? Hasilnya benar. Ini kita dapat untuk pembuktiannya saja. Pembuktian. Nanti dia soalnya balik lagi ke atas. Kalau dia balik lagi ke atas sama, maka dia sudah benar. Tapi kalau kalian sudah yakin penjumlahannya benar, operasi penjumlahan dan perkaliannya benar, udah tidak usah dicek lagi kayak seperti ini. Oke ya, ini untuk contoh soal nomor 1. Dengan A-nya adalah 1. Bagaimana dengan contoh soal nomor 2? Ya Pak, buat di sini agak tinggi sedikit ya. Contoh soal nomor 2. Persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat plus 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi khusus yang ini karena dia koefisien dari variabel x-nya lebih dari 1, maka ini kita gunakan bentuknya seperti ini pemfaktorannya. 3x, ada 3 di depannya. Di sini x, di sini dia membagi 3. Ini sama dengan 0. 3 dari mana Pak? Dari sini. 3 bawah dari sini. 3 bawah ini dari mana Pak? Dari sini juga. Ya. Boleh nggak Pak 3-nya ditaruh tempat lain? Jangan. Ya, harus seperti ini. Ya. Kemudian kita bawa lagi ke bentuk yang seperti ini. Ya. Bentuk yang seperti itu. Dijumlahkan. Dua bilangan, kita cari dua bilangan, dijumlahkan sama dengan 2. Dikalikan dia sama dengan 3 kali negatif 5, negatif 15. Cari dua bilangan itu. Dia dijumlahkan sama dengan 3, sama dengan 2 dikalikan dia negatif 15. 15 itu perkalian tidak lain dan tidak bukan adalah 5 sama 3. Sekarang dia mana yang negatif? Negatifnya di 3. Sebab 5 ditambah negatif 3, 2. 5 kali negatif 3 adalah
negatif 15. Nah, di sini terserah letakkan 5 atau 3 di mana. Ya. Boleh di sini, 3-nya boleh di sini. Nah, kalau Bapak letakkan di sini plus 5 dikurang 3. Nah, ya. Jadi seperti itu diletakkannya. Habis itu kita selesaikan tuh. Berarti dia di sini, bukan selesaikan, sederhanakan dulu. 3x plus 5 dikali x dikurang 3/3 berapa? 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat dua faktornya. Berarti 3x plus 5 sama dengan 0. Atau x dikurang 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat 3x sama dengan negatif 5. Berarti x sama dengan negatif 5/3. Di sini langsung x sama dengan 1. Jadi dapat hasilnya adalah pemfaktorannya negatif 5/3 dan 1. Nah, jadi itu ya, sudah Pak sajikan apa beda ketika variabelnya 1 dan variabelnya lebih dari 1. Sebenarnya untuk variabel 1 ini juga ada satunya, ini juga dibagi dengan 1. Tapi kalau dia dikali dan dibagi dengan 1, dia tidak akan berpengaruh menambah apa-apa ya dengan angka yang dikalikannya itu. Makanya kita tidak usah pakai 1. Tapi kalau lebih dari 1 harus buat seperti ini. Harus buat di sini ada 3-nya, kemudian di sini ada per-3-nya. Oke, ya. Semoga paham dengan yang Bapak jelaskan. Yang selanjutnya, nah ini latihan. Latihannya juga dikerjakan ya untuk menambah nilai di buku catatannya. Jadi latihannya, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Berapa A, B, C-nya? Ini juga A, B, C-nya. Ini juga A, B, C-nya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan cara pemfaktoran. Jadi yang ini seperti di contoh 1, x kuadrat dikurang 7x plus 6 sama dengan 0. Kemudian yang ini 6x kuadrat dikurang 11x plus 3 sama dengan 0. Ini di contoh 2 ya. Nah, seperti biasa, tugas kalian adalah merangkum apa yang sudah Bapak jelaskan dalam video ini, kemudian catat di buku catatan kalian. Setelah itu kerjakan latihannya juga di buku catatan kalian. Nah, setelah itu seperti biasa, foto lalu kemudian upload di postingan tugas pada Google Classroom kita dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat pertemuan 1. Ya, itu ya tugasnya seperti biasa. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa saja yang Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sebelum Bapak tutup, seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.